Tips and trik mengontrol pembelajaran daring agar sesuai perencanaan pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiha Ulaya Nur Azizah dengan NIM 19105241023, Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di masa pandemi seperti saat ini, tentu saja mendapati banyak masalah di mana-mana. Seperti halnya dalam mengelola pembelajaran secara daring. Mengelola pembelajaran tentu saja berorientasi pada perencanaannya. Lalu, apa perencanaan pembelajaran itu ya? Jadi, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umum dapat tercapai. Kemudian, berikut tips and trik mengontrol pembelajaran secara daring. Yang pertama adalah dengan memberikan materi dan tugas yang kreatif, inovatif, dan variatif. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sesuai standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, guru sebagai bagian dari stakeholder memiliki peranan yang sangat penting. Sebab melalui kompetensi dan keahliannya dalam merancang, maka guru akan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif melalui pengembangan media pembelajaran atau metode pembelajaran sejenisnya. Contoh dari pembelajaran inovatif, kreatif, dan variatif adalah dengan basis media sosial, seperti menyebarkannya melalui Instagram, YouTube, atau aplikasi yang sedang digandrungi anak muda saat ini, yakni TikTok. Selanjutnya adalah dengan diskusi. Metode ini tentu saja dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dengan project time, di mana guru memberi tugas yang menghasilkan sebuah produk. Proyek tersebut pada dasarnya akan dijadikan sebagai media pembelajaran bagi siswa tersebut dalam mempelajari materi yang diajarkan guru. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media yang beragam. Media yang beragam ini membantu guru menyampaikan suatu pesan atau materi agar sampai dan dipahami oleh peserta didik. Sebagai contoh adalah modul interaktif yang memiliki beberapa tombol yang bisa mengarahkan siswa ke materi berikutnya, entah bersumber dari YouTube, jurnal, maupun dari Google Drive. Yang selanjutnya adalah game edukatif, lalu aplikasi quiz, dan dengan video conference seperti Zoom ataupun Google Meet. Tips yang ketiga adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif itu sendiri merupakan cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Pembelajaran interaktif juga merupakan proses pembelajaran interaksi baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau antara siswa dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah dengan mengenali karakteristik peserta didik. Pada masa pandemi sendiri tentu saja sulit untuk mengidentifikasi karakter yang dimiliki siswa. Namun, terlepas dari itu, manfaat ketika guru mengenali dan memahami karakteristik siswa tentu saja menjadikan proses belajar mengajar yang berlangsung akan lebih baik. Lalu, alternatif apa saja yang bisa dilakukan guru dalam mengenali karakteristik siswa? Jadi, dapat dilakukan dengan adanya layanan bimbingan dan konseling secara online. Kemudian dengan memodifikasi mekanisme belajar, serta pendidik yang aktif memantau jalannya pembelajaran daring saat ini. Kemudian tips yang terakhir adalah dengan mendorong semangat peserta didik. Sebagai seorang guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga harus menjadi motivator belajar untuk siswanya. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya. Berikut beberapa kiat untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa selama pandemi. Yang pertama yaitu dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai, lalu menciptakan suasana belajar yang mendukung, kemudian mendukung siswa belajar, serta memberi apresiasi atau penghargaan. Sekian tips and trik mengontrol pembelajaran secara daring agar sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Terima kasih.